Semuanya menantikan Engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka mengambilnya. Apabila Engkau mereka kenyang. Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau memberi roh, mereka tercipta. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia memandang bumi sehingga bergetar dan melihat bumi sehingga berasa. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Kidung Muda Mudi nomor 3 ayat 1 dan 2. Bulan bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Puji kasih Tuhan yang agung mulia, dalam Yesus putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Pendeta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari sebelum kita membaca, mendengar serta merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Demikian pembacaan Alkitab yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melaksanakan dalam hidup beriman hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, dalam satu momen yang tidak setiap hari, tidak setiap bulan, tidak setiap tahun datang, kita boleh dapat berkumpul bersama-sama. Bapak Ibu, kita melihat bahwa dalam menyambut, dalam bukan merayakan ya, menyambut dan melihat fenomena alam gerhana matahari total yang pada tahun ini hanya melewati negara Indonesia. Ini membuat semua manusia terpesona. Fenomena alam yang datang yang sedikit aja, kecil aja. Nah, kita lihat, coba Bapak Ibu Saudara perhatikan, ternyata kita manusia hanya melihat, terpesona dengan apa yang ada di depan kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, apa yang kita rasakan. Nah, sama juga yang mau dikatakan oleh pengkhotbah, oleh Kohelet ini, yang dalam tradisi dikatakan bahwa pengkhotbah ini ditulis oleh seorang raja yang bernama Salomo. Kemudian kita lihat bahwa dikatakan oleh pengkhotbah, terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi radiasi yang bisa membuat mata rusak. Nah, kita lihat apa yang mau dimaksudkan oleh pengkhotbah. Yang dimaksudkan oleh pengkhotbah, terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Sebenarnya mau memperlihatkan dalam kehidupan manusia jalan-jalan yang dari rangkaian penciptaan yang Tuhan sudah anugerahkan, dari rangkaian penciptaan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan umat manusia. Hanya sebagian kecil, tetapi sudah membuat kita terpesona dengan apa yang Tuhan ciptakan. Dan itu kita diminta juga, terpesona juga sama yang menciptakan. Nah, bagaimana caranya supaya kita terpesona dengan yang menciptakan semuanya ini? Saya kira untuk berbicara, kalau dia sudah
menyudahi segala aktivitasnya di dunia ini, di mana dia ditempatkan? Salah satunya di area pemakaman ini. Taman Pemakaman Riset Yayasan Damai Sejahtera Kota Banjarbaru. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang baru tahu ternyata di sini, saya pertama datang di sini saya tidak tahu kalau ada pemakaman karena alang-alangnya lebih tinggi daripada orang-orang yang akan lewat. Nah, sekarang kita bersyukur, kita berterima kasih karena lewat kebersamaan 26 gereja yang ada di Kota Banjarbaru, kita mau bersama-sama melihat, kita mau bersama-sama membenahi, karena ini adalah milik kita semua yang ada di Kota Banjarbaru, memberikan sesuatu yang indah di dalamnya. Dan kapan itu kita berikan? Kita berikan sama dengan kita manusia. Kita pun juga tergantung pada Tuhan. Karena Tuhan adalah matahari. Tuhan ada di minggu-minggu Prapaskah, melihat cinta kasih Tuhan yang dikaruniakan kepada kita. Salah satu caranya lewat kebersamaan hari ini. Mungkin kecil dengan cara kita berkumpul, dengan cara kita, tapi kami selalu diingatkan untuk juga terpesona terhadap Engkau sebagai pencipta dan pemelihara kami. Kami boleh dapat membangun hubungan yang selalu baik denganmu Tuhan, sebagai orang percaya yang telah Kau tebus dan selamatkan. Dan kami boleh dapat realisasikan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari, bersama sesama kami manusia dan lingkungan alam di sekitar kami berbeda. Tetapi kami adalah tubuh Kristus yang saling terikat, yang saling menopang mendukung satu dengan yang lainnya untuk dapat melaksanakan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan dan persekutuan kami, dalam kehidupan di mana Engkau tempatkan kami berkarya di dalamnya. Bapa, berkati semua pelayan-pelayan-Mu, berkati semua warga jemaat-Mu, berkati semua pelayanan-pelayanan yang dilaksanakan. Demikian tidak lupa kami berdoa buat Elmat yang ada di Kota Banjarbaru. Engkau memberkati semua anak-anak-Mu dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah Tuhan mereka senantiasa boleh dapat bersatu, saling menopang mendukung untuk melaksanakan setiap kegiatan-kegiatan yang ada di dalam Elmat. Bapa dalam sorga, tidak lupa terus dapat dilaksanakan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tidak lupa kami berdoa buat pemerintah Kota Banjarbaru. Kiranya Tuhan Engkau yang terkecil sekalipun, sehingga tugas dan tanggung jawab yang ada dilaksanakan dalam takut akan sudah kita dengar bersama. Kita nyanyikan pujian Tinggallah dalam Yesus. Ibadah yang sampai saat ini boleh dapat terlaksana. Biarlah ibadah ini boleh membawa berkat dan sukacita untuk kami sekalian anak-anak-Mu. Dan kami serahkan seluruh rangkaian kegiatan kami di sepanjang hari ini, biarlah jadi menurut rahmat dan kehendak-Mu. Dan di dalamnya kami pohonkan Engkau anugerahkan kepada kami cuaca yang baik dan indah, sehingga kami boleh dapat beraktivitas bagi hormat dan dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan Roh-Nya yang kudus tinggal menyertai kehidupan kita semua yang berkumpul pada saat ini, dari sekarang kekal selama-lamanya. Singkat kita telah selesai, dan sebagai informasi
Banjarbaru sekarang terdiri daripada 26 gereja. Mungkin kita sendiri mungkin tidak tahu itu siapa nama-nama gerejanya, jadi mungkin bisa kami bacakan. Kalau ada mungkin bisa melambaikan tangan ke kamera. Ya, nomor 1 GKI Banjarbaru. GKI Banjarbaru. Nomor 2 Gereja Katolik. Kalau ada yang anggotanya tolong melambaikan tangan. Nomor 3 GB Sion Banjarbaru. GPBN Banda Gunung Payung. GPDI Banjarbaru. GKI Sungai Ulin. GKI Sungai Ulin. GPT Alpha Omega. GBI Sungai Besar. GKKD Banjarbaru. GBI Rang Banjarbaru. Advent Banjarbaru. Perhatian baik. Ibu Bapak, ini ada dua. Sebentar Ibu, sebentar. Nanti kita mau menyampaikan informasi penting karena ini sudah mulai tamu harian data, ya. Dari BLH sudah data, dari kepolisian sudah. Waktu 30 menit. Ada informasi yang pertama. Ini wali kota kita dan kita hormati. Tidak ada selfie-selfian, tidak ada foto-foto tarik kiri tarik kanan. Oke? Semua sudah diatur oleh panitia. Dan Ramil, Kapolsek, Lurah, Ketua RT 4 sama Ketua RT 10. Untuk duduk di belakang pimpinan dari gereja. Ya, untuk selanjutnya kami mohon untuk pimpinan gereja-gereja si Banjarbaru yang 26 ada di kursi. Bapak Wali Kota Banjarbaru. Selamat datang kepada Bapak Haji Natsmi Adani, Wali Kota Banjarbaru, beserta dengan rombongan. Terima kasih untuk kedatangannya, Pak. Hadirin dan undangan dipersilahkan untuk duduk. Santai saja.
Wali Kota, maaf, boleh fotokopi ya. Terima kasih. Ya. Banjarbaru Kota Idaman sudah berlalu. Harapan untuk jadikanlah Banjarbaru kota metropolitan sudah. Amin. Baik, Ibu Bapak, selamat siang dan salam damai sejahtera. Sekali lagi salam damai sejahtera. Salam damai sejahtera. Terima kasih. Bapak Wali Kota Banjarbaru yang kami hormati, serta jajarannya, Kepala Kepolisian Sektor Cempaka dan Ramil Kota Banjarbaru, kemudian Babinsa dan Babin Kamtip, maaf kalau saya salah menyebutkan, yang dikasihi Tuhan, ada para pendeta untuk 26 gereja se-Banjarbaru. Pak Pastor, kemudian para pelopor Yayasan Damai Sejahtera, pengurus Yayasan Damai Sejahtera, para pembina hadir sini, Pak Hartoko. Ya. Hari ini adalah hari yang terindah untuk kita semua, untuk umat ciptaan Tuhan. Karena peristiwa ini semuanya baru pertama kali warga Nasrani 26 gereja bisa ketemu, jabat tangan, tanam pohon, bahkan foto-foto. Bernyanyi lagi tadi. Pak Wali Kota lebih tahu lagu daripada kita ternyata. Nah, Pak Wali Kota ini sahabat saya. Jadi enak saja dalam berkomunikasi. Seorang pimpinan daerah Pak Wali Kota, ya, dia bisa bersama-sama. Dan ini bukan main-main di tempat pemakaman loh. Menanam pohon ada 150 pohon ram besi. Kita kerjasama dengan BPTH dan kita koordinasi dengan sahabat saya di Balai Lingkungan. Ya. Ada dialog juga. Untuk pertama kali juga dialog. Ya, kita batasi 3 orang. Untuk 3 menit 1 orang. Tidak apa-apa, boleh bicara. Lebih boleh, kenapa 5 menit saja. Ya, peristiwa hidup ini karena kasih dan setia Tuhan. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Dia yang mempunyai segalanya. Belum tentu pada hari-hari esoknya kita bisa bersama seperti ini. Baik, GMT, Gerakan Matahari Total, kita juga, dia boleh berlalu, tapi GMT masih ada. Saya arahkan kepada sahabat saya sini dari Balai Lingkungan Hidup. Badan, sorry, makasih Bu, Badan Lingkungan Hidup. Kita GMT juga, Gerakan Menanam Tanaman. Sebagaimana apa yang kita lihat dari depan bisa melihat, dari sini bisa melihat ke sana. Saya tidak banyak bicara, nanti disebut NATO, no extend talk only. Tetapi dari sebelah kanan sini, saya mulai dari sebelah kanan bisa membaca. Ini jangan dulu diucapkan, membaca boleh. Sebelah kanan. Mari kita menanam pohon. Untuk kebersamaan umat ciptaan Tuhan. Sekali lagi. Mari kita menanam pohon. Untuk kebersamaan umat ciptaan Tuhan. Semua. Mari kita menanam pohon. Untuk kebersamaan umat ciptaan Tuhan. Demikian sambutan saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Wawan Rasul.
Selanjutnya sambutan dari Yayasan Damai Sejahtera oleh Ketua Yayasan Damai Sejahtera Bapak Insinyur Hartoko. Kami persilahkan. Shalom. Shalom. Sekali lagi. Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wali Kota yang saya hormati, bapak-bapak saya tidak bisa menyebut satu persatu karena ada yang dari Banjarbaru, ada yang dari Palang. Semua adalah anggota Muspika atau Muspida, saya kurang tahu. Yang saya hormati pula, saya ingin sampaikan pertama sebagai warga Kristen menyambut baik, senang dan bangga punya wali kota baru yang mau berkumpul dengan warga Kristen. Ini bukan main-main. Dengan prakarsa Pak Robi ini saya terus terang aja terharu dan menangis, dan semalaman juga saya berpikir, Tuhan Yesus, jangan sampai besok pagi diberi hujan oleh alam, tapi kita diberi yang cerah dan cerah. Dan ternyata hari ini hari yang sangat saya rindukan. Terus terang Pak Wali Kota, sudah 10 tahun saya berdoa dan berdoa, kapan warga Kristiani yang jumlahnya 26 gereja itu mau berkumpul di tempat ini sambil menanam pohon. Itu bukan hal yang gampang. Kalau rapat ada pertemuan paling-paling 50% yang hadir. Kami sampaikan bahwa yayasan ini sudah berumur dimulai dari tahun 1993. Para hamba Tuhan, pendeta, romo, majelis jemaat, tua-tua warga Kristen semua berkumpul. Waktu itu ada di gereja GKI membicarakan masalah bagaimana orang Kristen ini nanti kalau dipanggil itu terus kemana tempatnya. Di Jalan Kasturi itu milik Banjarmasin, di Mekatani milik tentara, jadi kita tidak punya. Akhirnya hamba Tuhan itu berembuk dan memberi tanah. Diberilah di sini 3,5 hektar. Tahun 1994 ternyata warga Kristen ada yang meninggal, 1. Itu yang pertama kali dimakamkan di sini. Tahun 1994. Tahun 2000 tanah ini dimintakan sertifikat kepada BPN. Ternyata hanya mampu 3 hektar saja yang bisa diproses karena memang tidak memiliki dana, sehingga masih tersisa 1/2 hektar yang belum diproses, masih dalam bentuk segel. Hartoko. Selanjutnya sambutan dari Bapak Wali Kota Banjarbaru, Bapak Haji Laksmi Adani. Kami persilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini saya ingin menyampaikan permohonan maaf. Yang pertama karena terlambat hadir. Yang kedua karena tidak memakai baju yang disediakan panitia. Karena mungkin saya senang sebenarnya Pak Robi.
karena Pak Robi nganggap saya kurus gitu, sehingga bajunya kekecilan. Jadi, tetapi kayaknya tadi sudah dimaafkan ketika bernyanyi bersama-sama tadi. Yang saya hormati Bapak Ketua Panitia, Bapak Ketua Yayasan Pak Insinyur Hartoko, Pak Kapolsek kita, Pak Dan Ramil, Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kepala Bagian Kesra, Pak Lurah, Kepala Bagian Humas kami datang juga dengan masih berbusana muslim gitu. Ya, hari ini kita bersyukur bertemu dalam satu kegiatan bersama. Kalau tadi kita mengalami peristiwa yang langka, peristiwa yang 33 tahun sekali siklus gerhana matahari ini Bapak dan Ibu. Dan kita tadi barusan menyaksikan jam 8, kurang lebih jam 8.21. Ada 2 menit tadi lintasan gerhana matahari di daerah kita. Ini peristiwa yang langka. Kalau kami di Muslim itu disunatkan untuk sholat dan berdoa. Dan itu tadi telah kita laksanakan di masjid-masjid kita. Dan begitu juga mungkin saya yakin di umat Kristiani juga melaksanakan doa. Ya. Dan hari ini ditindaklanjuti dengan berbuat baik selanjutnya, yaitu menanam pohon. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak dan Ibu, saya juga bersyukur hari ini bisa bertemu. Karena memang sebenarnya ada keinginan untuk menyampaikan visi misi dan program kita tentang Banjarbaru, dan sekaligus ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada, saya yakinlah banyak di sini yang memberikan dukungan suaranya kepada kami nanti Banjar. Terima kasih semuanya. Karena itu yang pertama ingin saya katakan bahwa pilkada di kita ini telah selesai. Tidak ada lagi sekat, tidak ada perbedaan lagi antara pasangan A, pasangan B, nomor 2, nomor 3, dan nomor 1. Kita lupakan itu. Saatnya kita bergandengan tangan, saatnya kita untuk bersama-sama berbuat, berkarya untuk Banjarbaru. Yang ingin kita sampaikan, tidak ada lagi perbedaan. Kita itu adalah perekat. Banjarbaru bukan miliknya Najmi, Banjarbaru bukan miliknya Pak Robert, bukan miliknya Pak Hartoko. Banjarbaru adalah miliknya kita. Sepakat Bapak Ibu? Ya. Karena itu insya Allah tahun ini kita tema Hari Jadi pun berkarya untuk Banjarbaru kita. Jadi insya Allah ini yang kita angkat. Kita gaungkan kebersamaannya itu. Kita gaungkan kita. Selanjutnya saya ingin menyampaikan yang kedua, bahwa fisik kita adalah mewujudkan Banjarbaru sebagai kota pelayanan yang berkarakter. Ibu kalau panas bisa mundur aja Bu, takut gitu prosesnya. Kalau rela berpanas-panas ya. Jadi mewujudkan Banjarbaru kota pelayanan yang berkarakter. Ada karakter kota kita ini. Pelayanan mungkin dari aspek kami sebagai birokrat yang melayani, bagaimana itu nanti ke depannya kota ini menjadi nyaman bagi seluruh warganya, bagi orang lain, karena kota ini ada niat untuk melayani siapa yang hadir dan berada dan datang di kota kita ini. Kata kunci yang kedua adalah karakter. Kita ingin menjadikan kota dan masyarakat Banjarbaru yang berkarakter. Pak Har, jadi begini, karakter yang ingin kita bangun, karakter masyarakat kita adalah mudah dikenali dari karakternya. Karakter itu sesuatu perilaku yang menjadi kebiasaan sehingga terbentuk sebagai karakter. Bagaimana karakter masyarakat Banjarbaru yang kita inginkan? Yang pertama adalah masyarakatnya yang sopan, cerdas, religius, dan cinta tanah air. Itu karakter yang ingin kita bangun Bapak. Ketika orang datang ke suatu daerah Banjarbaru, mungkin bertemu Bapak dari Banjarbaru ya. Kenapa? Karena karakternya kelihatan. Masyarakat Banjarbaru ini masyarakat yang bisa menerima perbedaan. Masyarakat yang cerdas,
kita ingin juga membangun masyarakat yang religius, sehingga ketika diajak ngomong ketahuan, kelihatan cerdas, dan benar-benar cerdas, bukan hanya kelihatan gitu. Nanti kelihatan cerdas, ternyata diajak ngomong lebih dalam, kosong juga, nggak nyambung. Tapi benar-benar masyarakat yang cerdas. Kelihatan, ada karakter masyarakat di suatu daerah yang ketika kita bertamu, mohon maaf, kita ngatakan, dia orang hulu sungai kalau aja. Kenapa teh aja? Kena kalau aja kan. Ada karakter yang berani kan gitu. Sama masyarakat Banjarbaru tidak. Kita apapun perbedaan, kita punya banyak etnis di sini, banyak suku di sini, ada agama yang banyak juga, ada keyakinan yang berbeda. Tetapi di Banjarbaru kita tidak pernah muncul, insya Allah, bibit-bibit persoalan itu, karena kita terjaga gitu. Rasa kita ada. Ulun bertetangga dengan orang Sunda, sebelah sini dengan orang Jawa. Alhamdulillah kita tidak pernah tuh istri orang Jawa, misalnya orang Banjar. Jadi tidak ada masalah di Banjarbaru. Nah, ini karakter yang ingin kita bangun. Masyarakat yang bisa menerima perbedaan. Kemudian masyarakat yang religius, yang kuat imannya, kuat keyakinannya, kuat dalam menjalankan syariat agama, yang sudah mulai tersentuh dengan obat-obatan, yang mulai tersentuh dengan ngelem, yang sudah perilakunya jauh dari nilai-nilai agama. Karena itu kita ingin gitu membangun karakter masyarakat Banjarbaru itu melalui pendidikan. Ada pelajaran tentang cinta tanah air, dan ada pelajaran tentang nilai-nilai luhur kita yang sudah mulai terbuka. Insya Allah akan meringankan tugas Pak Apan, Kapolsek kita. Insya Allah meringankan tugas Pak Panca dan Ramil kita. Kenapa? Karena akan berkurang setidaknya. Bisa kita bayangkan masyarakat kita itu ada 33.000 siswa yang belajar mulai kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA. Ini luar biasa. Kalau 30 menit jam pelajaran kita ditambah. Agama Islam ada pelajaran tentang bagaimana tata cara sholat, bagaimana amalan-amalan lainnya. Agama Nasrani, ulun juga ingin menyampaikan pada hari ini, silahkan kita atur bagaimana nanti kurikulum itu kita samakan, sehingga anak kita supaya tidak ada perbedaan. Wah, ini jangan-jangan Pak Nasri enggak gitu. Saya sudah sampaikan di awal, kita ini majemuk, kita ini harus sama. Kita beri kesempatan. Mungkin kalau waktunya tidak ada atau tenaga pengajarnya tidak bersedia, mungkin di sekolah minggu atau diaktifkan. Pelajar itu dengan catatan koordinasi dengan dinas pendidikan, sehingga absensinya ada. Tapi ada pelajaran mungkin setiap hari Selasa tentang cinta tanah air. Ada hari Rabu mungkin tentang nilai-nilai luhur, menanamkan nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai patriotisme, nilai-nilai itu yang kami sedang merancang, dan insya Allah kita meminta untuk dinas pendidikan membuat seminar tentang bagaimana menyusun kurikulum itu, sehingga kelas 1 kita akan dampaknya akan luar biasa. Mulai kelas 1 SD sampai kelas S3 SMA itu diberikan setiap hari 30 menit saja. Mungkin perilaku akan membentuk karakter masyarakat Banjarbaru yang lebih. Nah, ini yang akan kita coba implementasikan dalam rencana pembangunan jangka menengah RPJM Kota Banjarbaru. Nah, karena itu kami untuk program ini sekali lagi kami mohon dukungan Bapak dan Ibu. Terutama yang program pembentukan karakter tadi Bapak Ibu, karakter sesuai dengan agamanya. Bagaimana pian membuat kurikulum yang sama gitu. Kalau kami misalnya ada pengetahuan apa gitu, atau nanti kami minta kelas anak-anak sekolah itu di kelas minggu ada, itu kita anukan, sehingga bagian dari kita. Kalau semuanya mempunyai, maka kan masyarakat Banjarbaru akan mudah kita kenali. Cara berbicaranya kita sudah menunjukkan ini karakternya orang Banjarbaru, ya kan? Nah, itu yang pertama. Yang keberapa nih? Bukan yang pertama. Terulang-ulang yang pertama, nanti nggak selesai-selesai. Yang ketiga lah, untuk dibuatkan SKT-nya,
surat keterangan terdaftar. Karena sementara ini banyak kendala mungkin ya Pak, surat keterangan terdaftar. Tahun ini untuk ada 5 ya, 5 karena yang besar-besar dulu Pak. Masjid-masjid kami pun begini buat karena ternyata masjid-masjid itu tidak ada izinnya juga. Surat keterangan terdaftar, karena itu harus diawali dengan nanti kita minta nanti susunan pengurusnya. Kita akan dibuatkan ke akta notaris. Kamu yang nanggung Pak, nggak usah ketua yayasan gitu. Jadi kita siapkan itu. Kemudian setelah di notaris, sehingga kalau ada kita lebih kuat gitu. Kemudian setelah itu kita daftarkan ke Badan Kes Bangpol, kemudian didaftarkan juga dengan ke Kementerian Agama. Dengan agama yang lain pun begitu. Kita nanti dengan Hindu ada salah satu tempat ibadah kawan-kawan dari Hindu. Dan ini ternyata responnya bagus. Saya pikir ini kita aja karena ini penting gitu. Kita kadang-kadang kita melakukan aktivitas ternyata tempatnya tidak legal, tidak diakui sebenarnya kalau tidak terdaftar itu. Karena itu kita akan buatkan itu programnya. Kalau tahun ini di dana perubahan atau kalau tidak tahun depan. Tapi komitmen kita untuk tempat-tempat ibadah ini kita. Kalau tadi 26 dilaporkan oleh Pak Ketua yang mungkin 5 dulu. Karena sama, kami yang masjid juga banyak sekali. Ya kita tahun depan mungkin musola lagi yang tahapannya. Jadi yang besar-besar dulu kita selesaikan. Nah itu yang keempat. Yang kelima ya mengenai penanaman, mengenai RTH, ruang terbuka hijau. Jadi saya sangat sependapat dengan Pak Ketua Yayasan kita, Yayasan Damai Sejahtera, Pak Insinyur Haritoko, bahwa tempat pemakaman jangan lagi merupakan tempat yang angker, yang menakutkan, tetapi adalah tempat yang nyaman. Karena itu hadir Kepala Badan Lingkungan Hidup kita, Pak Insinyur Fahrudin. Biar kita tanami. Tetapi kita ini kadang-kadang mudah menanam, tetapi tidak bisa merawatnya. Tetapi kita ada dosen Fakultas Kehutanan. Tenang-tenang saja beliau gitu ya. Jadi memang yang terpenting adalah merawatnya. Terang besi memang 3 tahun setelah perawatan 3 tahun itu sudah dilepas saja dah. Tetapi sementara belum ini tolong ditugaskan Bapak yang merawat. Sayang nanti banyak pohon yang kita melakukan gerakan penghijauan penanaman, setelah itu tidak di sweeping lagi, tidak mati. Ketika mati disulam lagi. Apalagi mungkin 2 bulan ke depan kita sudah menghadapi musim kemarau. Nah, daerah ini jangan sampai nanti sudah lumayan tinggi 2 meter mati nanti. Tapi bagus juga Ketua Panitia menulis itu tulisan nama-namanya itu. Jadi Ketua Panitia bisa bertanggung jawab terhadap Bapak dan Ibu, kira-kira itu yang ingin disampaikan. Terima kasih banyak, menyenangkan pertemuan hari ini dalam suasana yang nyaman dan suasana berbuat baik untuk diri kita, untuk alam dan untuk Banjarbaru kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita akan masuk di dalam dialog bersama dengan Bapak Wali Kota. Dan pada kesempatan ini Pak Wali Kota yang saya hormati dan Bapak-Bapak para pemimpin, Ibu dan Bapak sekalian, para hamba Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Wali, saya mau bertanya satu hal terkait dengan yang diupayakan pada hari ini untuk menanam pohon. Ada kecenderungan, tidak selalu, tapi ada kecenderungan bahwa orang zaman sekarang itu lebih berpikir mikro daripada makro, kecenderungan. Ya, sekali lagi tidak selalu. Dan karenanya ada kecenderungan orang lebih berpikir tentang diri sendiri daripada yang untuk
bersama. Adalah hal baik bahwa kita bersama sepakat untuk berupaya untuk pada area kebersamaan, merawat lingkungan hidup ini kan untuk kepentingan bersama. Ini dia. Tadi Bapak Wali sudah mengatakan pemerintah berkomitmen untuk ruang terbuka hijau. Apakah mungkin kebijakan itu, kebijakan ruang terbuka hijau itu bukan hanya pada ruang-ruang publik? Ambil contoh misalnya, tadi saya berangkat dari pemikiran bahwa orang kecenderungannya berpikir mikro. Kalau saya mau membangun rumah, ini tanah saya, dari titik ini sampai titik sana itu tanah saya. Maka saya bisa tanam dari bangun rumah saya dari sudut ini sampai sudut sana. That's my business. Itu urusan saya. Karena ini tanah saya, gitu kan. Apakah mungkin sekarang misalnya upaya untuk menjaga lingkungan ini baik bukan hanya pada tataran publik, tapi juga diperluas sampai pada tataran privat. Ambil contoh misalnya, ketika ada yang mengajukan izin mendirikan bangunan misalnya, IMB juga diberikan, ada nggak ruang untuk tanaman hijaunya? Jadi bukan hanya sekedar mikir soal bangunannya saja yang diberi izin, tapi juga dalam konteks untuk kebersamaan. Ini dia. Jadi dengan demikian secara perlahan-lahan betul Banjarbaru sungguh menjadi hijau, bukan hanya ruang publiknya, tapi sampai dengan segala sudut. Kalau ini mau diberi frame tadi bahwa karakter yang Bapak sebut, Banjarbaru, orang Banjarbaru itu salah satunya orang yang cerdas. Ini poinnya. Salah satu karakter orang Banjarbaru yang cerdas ketika membangun tidak hanya berpikir untuk diri saya, tapi saya berpikir juga untuk orang lain. Ini dia. Itu salah satu bentuk kecerdasan. Jadi bukan hanya berpikir untuk saya, betul ini rumah saya, betul ini pekarangan saya, tapi saya bukan hanya pikir saya, tapi saya juga pikir yang lain. Saya siapkan ruang. Nah, kesadaran itu mungkin tidak serta-merta tumbuh, mungkin perlu juga distimulus, diberikan, didorong dengan kebijakan pemerintah kota, mengkondisikan umat atau masyarakat Banjarbaru itu akhirnya cerdas sampai pada tataran yang seperti itu. Cerdas bukan hanya berpikir diri sendiri, tapi berpikir tentang yang lain. Pertanyaannya, apakah mungkin, Pak? Ya, apakah mungkin dan bagaimana persis bisa? Sehingga sungguh ruang hijau itu ya ada terjadi di mana-mana dan semakin luas. Sekarang sedang rame-rame di Jakarta dengan pembongkaran Kalijodo supaya Jakarta itu ada 40% ruang hijau. Mungkin tidak, misalnya Banjarmasin lebih dari Jakarta. 50% adalah ruangan hijau ya untuk kebersamaan kita bersama. Demikian Pak Wali. Terima kasih. Baik Pak Pastor. Jadi begini, kewajiban pemerintah kita membuat regulasi, membuat aturan. Dan aturannya jelas di Banjarbaru. Dalam perizinan ada yang kita beri nama IPPT yang tadi Pak Hat sampaikan. IPPT itu izin perubahan peruntukan tanah. Ini mungkin di sertifikat awalnya adalah tanah pertanian. Pasti Bapak baca itu, tanah pertanian atau perkebunan. Kemudian berubah fungsi jadi kawasan tanah kuburan. Nah ini, itu namanya melalui proses izin IPPT. Begitu juga perumahan yang dibangun. Pemerintah kota memiliki peraturan wali kota tentang itu, yaitu pembangunan harus menyisikan 40% untuk ruang terbuka itu. Jadi tidak bisa Bapak punya tanah 10 kali 20, 200 meter dibangun. Nah, IMB-nya tentu saja tidak akan diizinkan. Karena harus minimal, maksimal bangunannya itu luasnya 160 dari ruang dasar 20 ya Pak ya. Dari luas tanah yang masih terbuka.
Begitu juga untuk penataan kawasan. Jadi begini, kita memang saat ini sudah mulai merasakan dampak percepatan pertumbuhan pembangunan perumahan di Banjarbaru. Saat ini mungkin kalau dulu pernah ada genangan air, saya tidak menyebutnya banjir, karena itu bukan banjir. Pak Daniel sepakat bukan banjir, karena memang yang namanya banjir itu lebih genangan yang sampai lebih dari berapa hari gitu. Kalau kita ini genangannya paling lama memang ada terkesan banjir, tapi tidak lebih tinggi dari dan itu sebentar saja. Tapi ini sesuatu yang menjadi sinyal, menjadi pengingat kita untuk lebih peduli dengan lingkungan. Karena itu kebijakan pemerintah kota, kita normalisasikan Sungai Kemuning. Di belakang rumahnya Pak Joni itu sungai yang tadinya tertutup sekarang sudah mulai terbuka 10 meter. Karena itu menjadi drainase kota. Ketika pembangunan perumahan turunnya ke sungai sana Bapak dan Ibu. Itu yang kita siapkan. Dan itu kawasan di sekitarnya sudah mulai kita tata. Bapak mulai saya jadi camat di sana, kita mulai buka, dan kawasan di sampingnya kita siapkan sebagai daerah penyangga sungai itu, sehingga kawasan sekitar sungai itu kita hijaukan gitu. Begitu juga kawasan-kawasan yang lain tumbuh sudah kesadaran. Nah, komitmen yang Bapak minta tadi, peraturan daerahnya ada. Komitmen yang kedua yang ada, kita bentuk badan lingkungan hidup tersendiri. Ada institusi yang menangani khusus tentang lingkungan hidup ini Bapak. Selanjutnya ada, kita menghidupkan, menggali partisipasi masyarakat. Ada kita bentuk kelompok Go Green and Clean. Ada kelompok ST12 di Banjarbaru. Ada kelompok dan komunitas-komunitas pencinta lingkungan. Mudah-mudahan Yayasan Damai Sejahtera ini juga mau pelopori untuk menjadi kader-kader lingkungan. Karena Banjarbaru ini sekali lagi harus kita siapkan kota yang bisa kita desain, kita tata sesuai keinginan kita. Banjarmasin itu sudah sulit menatanya, apalagi Jakarta pasti ribut menatanya. Kita ini masih banyak ruang terbuka lagi yang bisa kita data. Karena itu peran serta masyarakat yang kita lakukan saat ini dengan keterbatasan anggaran di pemerintah daerah, kita dorong partisipasi masyarakat untuk peduli dengan kotanya. Ini kita lakukan. Jadi ada banyak hal yang kita lakukan untuk menata ini. Makanya itu kuburan seperti ini pun kita dorong untuk bukan jadi tempat yang angker, tetapi jadi ruang terbuka hijau. Di samping Masjid Agung kita akan buka ruang terbuka hijau juga nanti. Kemudian ada beberapa titik di setiap kecamatan kita minta developer pengembang itu menyisihkan 30% areal yang mau dibangun itu untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial. Karena ini juga berbentuk terhadap karakter masyarakatnya. Ketika komplek itu tidak ada ruang bermain, maka anaknya akan jadi keras. Tetapi jika ada tempat bermain untuk mengeluarkan, mengekspresikan emosinya, maka anak itu akan menjadi perilakunya yang lembut dan bisa bersosialisasi. Itu konsep yang kita yakini gitu. Karena itu kebijakannya mengarah ke sana. Sekali lagi insya Allah ke depan kota ini bisa kita tata, kota ini bisa kita desain, kota ini bisa kita arahkan seperti maunya kita bersama. Pemerintah membuat aturannya, tinggal masyarakat mentaati aturannya dan berpartisipasi mendukung terhadap arah kebijakan pembangunan kota. Kira-kira seperti itu Bapak Ketua. Terima kasih. Selanjutnya penanya kedua dari Gereja Utusan Pentakosta di Indonesia. Kami persilakan Ibu Pendeta. Selamat siang. Bapak Wali Kota yang terhormat, nama saya Pendeta Agnes Melke, mewakili Gereja Pantekosta Pak. Yang kita tahu bersama bahwa gereja juga turut serta dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dalam hal pembentukan akhlak melalui pembinaan kerohanian jemaat. Sehubungan dengan itu, gereja membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah sesuai dengan konstitusi yang ada, Pak.
Bapak Wali Kota yang terhormat, sebelum saya bertanya, sebenarnya Bapak sudah menjawab lebih dulu tadi di dalam program kerja yang akan berjalan ini Pak ya. Sebenarnya pertanyaan saya bahwa ada beberapa organisasi gereja yang ada di Banjarbaru yang memerlukan tempat pembinaan jemaat yang tetap Pak. Karena itu mohon arahan dan bantuan Bapak Wali Kota untuk tersebut. Tapi ini sudah dijawab tadi dan kami hanya bisa mengucapkan terima kasih banyak Pak atas dukungannya. Semoga mendatang akan tetap kami bisa bekerja sama terus dengan pemerintahan, dan itu harapan kami untuk bisa membantu mewujudkan kota ini, kota tercinta ini menjadi kota yang benar-benar bisa kita banggakan Pak. Terima kasih. Terima kasih Ibu Pendeta Agnes. Jadi ya, kita sadar betul gitu. Karena saya dididik di lembaga pendidikan yang menanamkan nilai-nilai nasionalisme. Saya dididik di APDN. Jadi, karena itu kebijakan kita pun insya Allah juga sama gitu, tidak membeda-bedakan. Apa yang Ibu telah sampaikan, kita memang tahu, kita ada pedomannya, ada keputusan 3 menteri itu ya Pak ya, tentang pembangunan tempat ibadah. Tetapi yang sudah ada ini saya yakin banyak yang belum punya izin dari Kementerian Agama, belum punya izin dan terdaftar di Kesbangpol. Karena itu kami mencoba memfasilitasi tahun anggaran ini. Tahun ini di perubahan, karena saya menjalankan APBD yang dibuat tahun kemarin, tetapi di perubahan sudah kita mulai. Ketika ditanya Ibu Pendetanya di mana? Ketika ditanya oleh kawan-kawan media, wartawan, apa program 100 hari Bapak gitu? Saya bilang saya tidak punya program 100 hari, tetapi lihat saja 100 hari ini akan ada perubahan di Kota Banjarbaru. Ada yang terakhir naik pesawat Lion, ada dalam minggu atau bulan ini? Belum. Kalau ada nanti minta dengan ketua yayasan diajak naik Lion. Ada perubahan dan itu membanggakan bagi kita warga Banjarbaru. Saya berkirim surat kepada seluruh maskapai agar penyebutan Bandara Samsudinur Banjarmasin dirubah menjadi selamat datang di Bandara Samsudinur Banjarmasin di Banjarbaru. Dan tahulah Bapak, setengah bulan ini sudah mulai announce soal ucapan itu diucapkan di Lion. Karena itu kalau belum berangkat, segeranya berangkat naik Lion. Kalau mau mendengar gitu. Karena itu akan membangkitkan. Berapa tahun kita punya Bandara Samsudinur, tidak disebut kota kita. Saat ini Lion sudah. Maskapai lain yang sudah berkomitmen. Saya nanti Jumat besok akan mendatangi Kementerian Perhubungan meminta kado ulang tahun kita 20 April. Seluruh maskapai mulai tanggal 20 April, seluruh maskapai yang akan berangkat dan mendarat di Bandara Samsudinur mengucapkan selamat datang di Bandara Samsudinur Banjarmasin di Banjarbaru. Ini membangkitkan semangat kita gitu. Membangkitkan rasa memiliki kita, rasa bangga kita terhadap Banjarbaru. Kemudian ada action lagi yang kita lakukan, yaitu terhadap pembangunan karakter. Kita pengen, makanya saya ketika Pak Robert dan Robi ya, saya panggilnya Pak Robert sini. Pak Robi datang dengan Ibu Pendeta dan Bapak kemarin, saya bilang saya kalau bisa di setting acara dialog ya, saya ingin menyampaikan gitu. Saya ingin menyampaikan bahwa ada keyakinan kita gitu. Karena begini, kota ini kalau kita tidak punya keyakinan dan tidak tahu arahnya, maka kita sama-sama tidak akan tahu. Ketika pemimpinnya mengatakan target kita ini, ayo kita capai sama-sama, masing-masing akan menuju secara alamiah, secara naluri ke target kita itu. Dan kita ingin menjadikan target masyarakat itu. Karena itu saya ingin berdialog dengan Bapak Ibu Pendeta dan Pastor kita. Ayo bina umat Bapak, bina jamaah Bapak untuk menjadikan masyarakat yang religius, yang kuat keimanannya, keyakinannya, dan sikapnya menjadi sikap yang baik. Karena
tidak mungkin masyarakat Muslim saja, masyarakat di Banjar banyak juga masyarakat. Karena itu tanggung jawab kita. Saya mohon nanti untuk membangkitkan dan membangun nilai itu. Tapi kami bukan hanya sekadar meminta, kami juga fasilitasi. Izin Bapak kita pemuda. Ayo dari kita bantu. Yang belum ada surat keterangan kita bantu untuk itu. Kira-kira seperti itulah gambarannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Pendeta Octavianus, mewakili gereja-gereja Protestan. Dan tadi sudah disampaikan oleh Bapak tentang perjuangan 5 tahun ke depan membentuk Banjarbaru menjadi kota dan warga yang punya keimanan. Jadi faktor religiusitasnya ditingkatkan. Dan juga sudah disampaikan akan berupaya membangun sinergi dengan umat beragama, masuk umat Kristiani dalam hal pendidikan agama tadi. Jadi dalam kaitannya dengan ini kami memang memohon dukungan pemerintah kota bersama-sama dengan umat Kristiani dalam rangka memperkuat pendidikan agama. Agama apa saja. Dan kebetulan konteksnya adalah agama Kristiani. Kami juga mohon dukungan supaya kita bisa bersinergi meningkatkan kualitas pendidikan agama kita. Mungkin nanti kita bisa saling berkomunikasi hal-hal apa saja yang bisa dilakukan oleh gereja dan apa-apa saja yang bisa dibantu oleh pemerintah kota. Saya pikir itu saja Pak. Atas kesempatan ini saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta Octavianus. Jadi ya, saya berharap nanti ada kontribusi dari gereja tentang bagaimana kurikulum yang atau muatan yang 30 menit ini bisa. Karena tapi ketika mungkin pada satu sekolah itu tidak banyak anak didiknya, bisa diagendakan pada Jadi kalau sehari itu ada satu minggu itu ada 6 hari sekolah 30 menit, berarti ada kurang lebih 180 menit waktu pelajaran tambahan untuk menanamkan dan membangun nilai-nilai karakter. Kalau sementara ini pendidikan agama itu di sekolah itu hanya 2 jam pelajaran, kurang lebih 80 menit, itu pun seminggu itu 40 menit ya, 40 menit saja, 4 jam pelajaran. Nah, kita dengan ada tambahan ini akan menjadi. Nah, tentu saja yang harapan kita, saya minta kemarin kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk bikin kurikulumnya. Hari Senin pelajarannya kelas 1 apa, kelas 2 apa. Nah, tentu saja kita butuh masukan dari Bapak Ibu gereja dan umat Nasrani seperti apa penanaman. Kami tidak paham mungkin tentang muatan apa yang kalau misalnya di Muslim surah-surah pendek, kelas 1 baca doa-doa pendek, doa makan, doa tidur, doa ini apa. Kelas 2 kita latih lagi tentang mengenalkan tentang misalnya surah pendek. Kelas 3 apa gitu. Tapi pada hari tertentu, hari ketiga misalnya tentang nilai-nilai luhur, menghormati orang tua. Banyak sekarang anak-anak kita yang tidak bisa menghormati orang tua, tidak bisa menempatkan nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kebersihan. Mungkin hari lainnya ada praktek hari Jumat bersih-bersih, seperti itulah. Tapi ini masih dirancang. Nah, kita ini masukan nanti Pak Pendeta Octavianus, masukan untuk membangun karakter itu. Kalau memang terbatas sekolah minggu, kita kerjasama absensinya kami serahkan, karena itu menjadi bagian penilaian. Jadi penilaian, wah Ibu tetangga saya Pak, rupanya belum disapa tadi kan begini. Tetangga saya, rumah saya di belakang gereja Brimob Muntung Payung. Kira-kira seperti itu kontribusinya. Dan kami pemerintah daerah, pemerintah kota Banjarbaru siap untuk saling berdialog, mencari solusi yang terbaik untuk Banjarbaru kita. Terima kasih. Si Bapak untuk kesempatan berdialognya, kita akan masuk di dalam doa bersama yang dipimpin oleh Ibu Pendeta Nelce Yuliana Alelo.
Mari kita berdoa untuk mengawali kegiatan penanaman pohon. Kita akan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, dan saya akan memimpin doa bagi umat Kristiani. Kita berdoa. Di siang hari yang indah ini Tuhan, dalam kebersamaan kami anak-anak-Mu yang Kau kumpulkan di tempat ini, datang ke hadapan hadirat-Mu menaikkan ucapan syukur terima kasih kami atas waktu yang Kau berikan bagi kami semua. Teristimewa kami sebagai warga masyarakat, kami boleh dapat bertatap muka dengan pemimpin yang Kau percayakan di kota Banjarbaru. Kami percaya bahwa pemerintah kota yang ada di Banjarbaru adalah wakil daripada Tuhan, dan biarlah kami boleh dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai warga masyarakat bersinergi dengan pemerintah kota di mana kami ada. Dan di siang hari yang indah ini Tuhan, kami akan melanjutkan rangkaian kegiatan kami. Kami akan menanam pohon di tempat-tempat yang telah disediakan. Kerinduan pengharapan kami setelah kami menanam, kami akan selalu merawat, sehingga Tuhan, tanaman-tanaman yang akan ditanam ini bukan hanya sekedar sebuah kegiatan formalitas belaka, tetapi akan menjadi sebuah tonggak di mana kami diingatkan untuk melanjutkan tugas dan tanggung jawab yang sudah kami mulai. Tuhan, terima kasih Engkau berkati Bapak Wali Kota bersama dengan jajarannya dalam tugas dan tanggung jawab yang mereka emban. Dan biarlah Engkau juga memberkati dalam tugas dan tanggung jawab Yayasan Damai Sejahtera bersama semua anak-anak-Mu yang ada di dalamnya, dan semua gereja-gereja yang turut serta di dalam rangkaian kegiatan hari ini. Biarlah kegiatan ini Tuhan dari awal sampai dengan kesudahannya hanya boleh jadi menurut kehendak Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sana, oke. Ya. Robert. Ya, hadap sini Pak. Dulu. Ya. Baik. Mewakili umat Nasrani 26 gereja hari ini menyerahkan pohon trambesi kepada Bapak Wali Kota untuk menanam. Ya, dan membawa kebaikan untuk lingkungan kita, membawa kebaikan untuk alam, membawa kebaikan untuk Banjarbaru. Oke. Ya. Ke bawah, Pak. Hadap sini, Pak. Pak Topik. Ya. Ya, Pak. Senyum dulu, Pak. Tahan dulu, tahan dulu, Pak. Ya. Sudah? Ya, tahan. Oke, masih. Iya. Ya. Oke. Ya. Oke. Awas sampulnya. Tangan. Kalau parangnya rusak gitu loh, Pak. Siap-siap untuk sebelah sana ini dari Belha. Belha. Silakan. Kamu sudah tanam tuh. Ya. Oke. Stop. Ini, siap. Oh, itu. Oh iya, baru Nah, kita lanjut. Padayat. Silakan. Untuk sahabat saya. Oke. Belum robekin ya. Ya, sama Pak Lurahnya. Mantan pun dipanggil juga ternyata. Masih aja dipanggil. Oke. Rapikan pakainya. Nah, dah gini aja. Oke. Ya. Kita berpindah ke sebelah. Dan Ramil Cempaka. Ya, Pak, silakan. Ya. Oke, sudah. Duduk ke tanah juga. Oke, sudah. Ada itu siram. Cepet. Mantap. Tepuk tangan dulu.
Ya. Bapak Kapolsek. Pak Kapolsek. Ya, Pak Van. Silakan. Panas. Panas. Oke. Stop. Taruh stop ya. Bapak tolong siram itu, foto, jangan lupa foto, ya. Oke, tepuk tangan untuk Kapolsek. Kita pindah ke sana. Lurah. Oke, Lurah. Iya. Kan dilepas dulu plastiknya. Oh iya. Kayaknya emang lepas bawahnya aja harusnya. Oh, ini paling subur ini, lihat tanahnya ini. Oke, Bapak Lurah, sahabat saya nih. Ya. Silakan, kamera. Kamera aja. Mainkan kamera. Ada air. Subur nih, siram. Kita pindah yang sebelah. RT. Mewakili lurah. RW tidak ada mewakili lurah. Siapa? RW sama RT terakhir. Di sana lagi ada satu. Pak RW. Mana? Ada yang mewakili? Pak Lurah. Diwakilin. Ini Pak Lurahnya nih. Pak Lurah mewakili sekalian. Oke. Tanam lagi Pak Lurah biar banyak Pak Lurah. Ya. Kita pindah ke sebelah. Iya. Terakhir. Lurah lagi. Satu lagi. Kesini ya. Oke. Udah. Ya. Sudah langsung aja. Selesai sampai sini dulu. Kita foto bersama semua yang ada di foto. Ayo semua. Oh iya gini aja kita. Terus. Mana mau? Ya untuk Indonesia supaya langsung menanam pohonnya. Jadi ini PPT ya, sedikit kendala kita sudah melakukan pendekatan yang lurah bisa menyelesaikan dengan baik ya, hanya nah ini akan pelepasan hak nanti ini akan kita ngurusin. Oke, jelas kenanya. Oke, demikian Pak Wali Kota ya, 1 menit saja kita bisa menjelaskan. Nah, jadi ini saya ngejelasin tentang KP Galung Cempaka. KP Galung Cempaka ini ada kerjasama ya dengan pemerintah J2J itu Pak. Karena izinnya itu sampai dengan tahun 2030. Ini juga sangat mengganggu pada pengembangan wilayah pemerintah Kota Banjarbaru. Di dalam wilayah Kota Banjarbaru, KP kawasan pertambangan itu ada kurang lebih 3.900 hektar kurang lebihnya. Yang mereka sudah kuasai dan bebaskan kurang lebih 600, hampir 600. Dan itu pun ex galiannya itu juga selesai itu kan harusnya diserahkan kepada pemerintah kota tahun 2035 nanti. Tetapi setelah direklamasi. Nah, pertanyaannya adalah ada 33.000 kawasan lagi yang belum mereka bebaskan, termasuk ini, termasuk kawasan KP ini. Di kawasan kuasa pertambangan Galung Cempaka ini. Nah, inilah yang menjadi kendala banyak yang di sekitar sini mau membangun rumah terkendala semua. Makanya izin PPT itu meminta ketegasan dia bebaskan. Ini harus dipelihara ini pohonnya ini. Jangan sampai kita tanam aja. Kawang seminggu 2 kali ya. Tenang aja. Melihat data ini